Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwasanya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita berbagai macam bentuk nikmat yang tak terbilang, yang tak terhingga. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada semuanya sebagaimana sunnahnya. Sekarang kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an Karim sampai pada surat Al-Ahqaf ya. Surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46. Ayat yang ke-7 pada 8. Yang ke-7 ya. Sudah ketemu Pak. 7 ya. Al-Ahqaf, surah yang ke-46, juznya yang ke-26 juga. Al-Ahqaf ayat 7. Sudah ketemu Pak ya? Kalau Al-Quran di tengah, jadi di baris pertama, tapi di ujung ayat sebelah kiri. Wa idza tusla alaihim ayatuna. Ayat yang ke-7. Sudah ketemu Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina kafaru قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Am yaquluna iftarah Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a Huwa a'lamu bima tufiduna fihi Kafa bihi shahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma
ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sekalian, Sadaqallahul azim. Wa idza tusla alaihim ayatuna wa idza disebut nama apa? Mantobe ya, tutsla la-nya mantobe alaihim ayatuna semuanya mantobe itu. Bayyina na-nya mad tanwin bertemu qaf mantobe qala alladzina kafaru mantobe semuanya. Zilnya matobai kafaru matobai lil haq kalau berhenti lil haq sekolah lanjut lil haq lam majalam kalau mim musyaddadah atau bertasydid maka ditahan dan maknya matobai ja'ahum mad wajib muttasil hadza matobai sihrum tanwin bertemu mim apa namanya? Idgham bi gunnah. Mubin wal ardi am yaqulu dua-duanya matobi. Am yaqulu naftarah wal ardi sukun. Qul in iftaraituhu mad silah Masilah apa? Masilah qasira. Fala tamlikuna la matabiku matabi li matabi minallah alif lam apa? Jalalah. Kalau sebelumnya harakat fathah atau dhamma akan dibaca tafkhim atau tebal. Minallahi syai'a anya mad badal mad iwad huwa a'lamu bima manya mad bi tufidun atau bi fi mad alis sukun kafa mad bi bihi masilah tawilan syahidam syahid mad dam iqlab tanwin bertemu dengan ba dibaca iqlab mim berubah noun bisa menjadi m atau mim baini wa bainakum wa huwal ma'alif lam wa maria gofu mantabi rur alif lam syamsiyah rahimat adilis gulma mantabi kuntu ikhba bid tanwin bertemu dengan mim idgham minar al syamsiyah rusuli wa ma majais munfasil ada qala adri matobi ma yuf'alu ma-nya matobi yuf'alu bi matobi wala bikum in attabi'u illa matobi innya izhar attabi'u illa ma yu sama semua matobi ha majazmun fasil ilayya wa ma majazmun fasil ana ngapanya ananya ya illa nadhirum mubin illa matobi nadhi matobi rum ikhfa amab idgham mubin malis sukun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tusla wa idza dan idza tatkala tusla dibacakan tala yasu tilawatan
tusla ketika dibacakan alaihim kepada mereka ayatuna ayat-ayat kami atau tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat-ayat kami itu ayat-ayat Al-Quran bayyinatin yang jelas, yang terang, yang nyata. Qala maka berkata siapa? Alladzina kafaru, alladzina orang-orang yang kafir lil haqqi terhadap kebenaran lamma ja'ahum ketika kebenaran datang kepada mereka. Apa kata mereka? Hada sihrun mubin, sihrum mubin. Maka ini adalah sihir yang nyata. Am yaquluna ataukah bahkan mereka mengatakan iftaron Nabi Muhammad telah membuat rekayasa atau buatan Nabi ini buatan Nabi Muhammad. Tidak. Kul kata Nabi Muhammad, ini iftaraituhu kalau seandainya aku yang membuatnya fala tamlikuna maka mereka tidak memiliki li untukku minallahi dari Allah syai'an sedikit sesuatu apapun. Wa di Allah alim lebih mengetahui bima tufidun dengan apa yang kalian bicarakan fi dalamnya. Kafa cukup lebih dengannya syahidan sebagai saksi baini di antara aku wa bainakum dan antara kalian. Wa huwal ghafurur rahim wa huwa dan dia Allah al-ghafur yang maha pengampun, ar-rahim yang maha penyayang. Kul katakan Muhammad ma kuntu bukanlah aku bid'an orang yang pertama minar rasul dari rasul-rasul. Aku bukan pertama yang diutus ke permukaan bumi ini, ada sebelumnya 123.999 nabi ya dari sebelumnya. Nabi kan nabi yang ke-124.000. Berarti sebelumnya ada berapa? Ada 123.999 sebelumnya. Cuman yang kita kenal hanya 25 nabi yang Allah catatkan atas nama dalam Al-Quran. Bahwa nabi itu ada ribuan. Kemudian wa ma adi dan aku tidak tahu ma yuf'alu bi apa yang dilakukan untukku wala bi dan juga buat kalian. In attabi'u tidaklah aku mengikuti illa ma yusla ilayya kecuali apa-apa yang diwahyukan kepadaku. Wa ma ana dan bukanlah aku dan tidaklah aku illa kecuali nadhirun pemberi peringatan mubin yang nyata. Kul katakan Muhammad ara'aitum bagaimana pendapat kalian in kana kalau aku ini min indillah dari Allah wa kabar dan kalian kubri dengannya. Wa syahidan bersyahidun yang menyaksikan min bani Israil dari kalian bani Israel. Ala mislihi yang seumpamanya yang serupa dengannya fa amana maka dia beriman wastakbaru sebenarnya kalian sombong tidak mau menerima. Innallaha sesungguhnya Allah la yahdi tidak akan memberikan petunjuk al-qaumal zalimin kepada kaum yang zalim. Wa qala berkata siapa alladzina orang-orang kami yang kafir lil ladina amanu kepada orang yang beriman. Apa kata mereka? Laukana khairan kalau seandainya ia baik, masabakuna ilaihi maka tentu mereka tidak akan mendahului kami kepadanya. Wa idlam yahtadu bih kalau mereka tidak betul dengannya, fasaquluna maka mereka berkata, hadza ini ibkun kedustaan godim yang lama, lagu lama, dusta lama. Wa min qabli pada sebelumnya kitab Musa ada kitab Nabi Musa alaihissalam, kitab apa? Kitab apa? Taurat. Imaman yang menjadi imam petunjuk warahmatan dan rahmat. Wa hada adapun ini Al-Qur'an kitab musaddiqun yang membenarkan lisanan yang berbahasanya Arabiyan berbahasa Arab. Untuk apa maksudnya? Liung lira untuk memberi peringatan alladzina dzalamu terhadap orang yang zalim. Wa busyra dan kabar gembira untuk siapa? Lil muhsinin buat orang-orang yang berbuat baik. Innal ladzina adapun sesungguhnya orang-orang qalu yang telah mengatakan rabbuna Allah Tuhan kami adalah Allah mengucapkan la ilaha illallah. Semastaqamu mereka istiqamah dalam keimanannya sampai meninggal dunia fala khaufun alaihim maka tidak ada ketakutan atas mereka wala hum yahzanun dan tidak ada kesedihan buat mereka. Ulaika mereka ashabul jannah penghuni surga khalidina kekal
mereka fiha di dalamnya jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun dengan apa yang telah dahulunya mereka kerjakan. Itu terjemah secara harfiah seperti itu. Maka rahimakumullah, jadi sejarah itu akan terulang. Sejarah terulang. Kejadian-kejadian yang menimpa para nabi-nabi terdahulu dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Harun, juga Nabi, terus nabi-nabi yang lain. Itu manusia terbagi kepada dua saja. Ada pengikut para nabi, mereka adalah Hizbullah, tentara Allah, ada golongan Allah, ada partainya Allah. Satu lagi siapa? Hizbus Syaitan, tentara setan, ada golongan setan. Karena tempat kembali manusia pun ada dua saja. Ada surga buat orang yang iman dan beramal soleh, ya, tempat keridhaan Allah dan tempat rahmat Allah. Ada neraka, tempat yaitu kemurkaan Allah, atau tempat orang yang kafir secara umum. Walaupun ada orang-orang yang muslim yang mati sebelum taubat sehingga dia mesti dibersihkan di dalam neraka. Tapi secara umum, kalau surga jelas buat orang beriman dan beramal soleh. Sementara neraka ada satu tingkatan yang Allah siapkan buat orang-orang muslim, mukmin, cuman dia mati sebelum taubat. Maka kemudian untuk membersihkan dosa-dosanya sebagai bentuk keadilan Allah atas bentuk keadilan Allah kepada mereka, maka dimasukkan ke dalam neraka walaupun akhirnya enggak masuk ke dalam surga. Itu terulang, akan terulang. Cuma secara umum maunya nafsu kita apa? Ya kalau seandainya boleh, semua nabi itu kayak Nabi Sulaiman. Iya, atau kayak Nabi Daud, ya. Udah kaya, apalagi anak raja, kemudian berkuasanya mutlak lagi. Apa yang mutlak? Maksud mutlak? Artinya yang dia menguasai bukan hanya manusia plus jin, plus makhluk-makhluk yang lain, bahkan paham bahasa semut, bahasa burung, semua makhluk bertakluk di bawah telapak kakinya. Angin pun sama. Iya. Tapi ada kata ulama, ada rahasianya. Apa itu? Nabi Sulaiman diberi dua pilihan. Dia mau pilih nabi, dia diberi harta dan ilmu. Dan awalnya, maksudnya ini salah sebabnya. Maka dia pilih ilmu. Artinya apa? Allah Ta'ala berikan harta, berikan juga kekuasaan, begitu. Sementara kalau orang hanya milih harta semata, ya itulah kayak Korun jadinya. Karena beliau milih ilmu, maka apa? Maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan ya nubuwah, kenabian udah jelas, memang beliau nabi kan dan rasul. Tapi juga Allah Ta'ala berikan kelebihan plus raja dan kaya raya. Ada doanya itu yang spesial. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Allah berikan kepadaku anugerah kekuasaan yang mana tidak ada seorang pun yang layak menjadi atau memiliki kerajaan seperti itu setelah aku. Memang iya spesial. Enggak ada sehari kiamat. Saya cerita yang umumnya kita ingin lahir dalam keadaan senang, ya enggak? Terus ya bahasa lahir kaya raya, poya-poya, muda poya-poya, tua masuk surga kan begitu. Tapi itu relatif. Ada sebagian personal seperti itu, tapi ya relatif. Maka rahimakumullah. Makanya apa? Tapi secara umum, kalau dipresentasikan dari 120.000 nabi misalnya, maka nabi yang rasul plus juga dia raja atau kaya hanya ya Nabi Sulaiman, Nabi Daud di antaranya. Iya. Sebenarnya nabi-nabi yang lain ya rata-rata maaf. Ada penyakitan, ada yang sakit belasan tahun. Nabi Ayub.
Ada juga yang miskin seumur hidup sampai diangkat ke langit. Nabi Isa nggak punya apa-apa. Iya, ayah pun nggak punya. Ya nggak? Nabi pun awalnya miskin. Wa wajadaka al-faqna. Nabi awalnya A'il masih yang fakir. Kemudian Allah kayakan dengan menikahi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Allahu Akbar. Dan secara umum manusia ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ini kepada orang kafir maksudnya adalah walaupun itu terang jelas nyata, maka jawaban orang kafir ketika disampaikan kebenaran kepada mereka dan kemudian datang kepada mereka, maka apa jawabannya? Hada sihrum mubin. Ini mah sihir. Ini mah sihir, begitu. Itu semua nabi-nabi seperti itu. Walaupun Nabi Isa alaihissalam mujizatnya bukan hanya bisa menyembuhkan al-akma wal abros, orang yang kusta, orang yang buta bawaan juga bisa disembuhkan oleh beliau mujizatnya. Bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Apakah Bani Israel iman semua? Tidak kan? Padahal Nabi Isa itu nabi dari Bani Israel dan beliau diutus untuk Bani Israel. Tapi justru sampai beliau maka kadang-kadang kalau saya baca itu kadang sedih. Sedihnya bayangin itu ya. Seorang nabi dan rasul itu diutus kepada kaumnya sendiri, kepada bangsa sendiri, bukannya ditolong, bukannya dibela. Bukannya diimani, malah sebaliknya. Maka ketika Allah firmankan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi wa beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Sebagian berkata siapa? Kama qala Asy'ad Mari, sebagian berkata Isa putra Maryam, man ansari ilallah. Siapakah yang menolong aku dalam menyampaikan agama Allah? Qala Hawa, maka berkata siapa? Kaum Hawa, sahabat-sahabat setianya hanya beberapa orang saja. Nahnu ansarullah, kamilah penolong agama Allah Ta'ala. Sedikit saja yang mau membela, menolong, membantu Nabi Isa dalam menyampaikan agamanya. Kemudian apa? Endingnya fa amanat ta'ifatum min bani Israil, maka imanlah sekelompok lagi daripada Bani wa kabarat ta'ifah, maka kufur tidak menerima siapa? Sebagian lagi dari Bani Israil kaumnya. Fa ayyannal ladzina amanu ala adu asbahu dhahirin, maka kami kuatkan, kami bela, kami tolong orang-orang yang beriman menghadapi musuh-musuh mereka. Ya, fasbahu dhahirin, maka mereka menjadi menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bani Israil ini walaupun nabinya dari mereka, sahabat-sahabat Nabi Isa yang bantu dia, Nabi Isa pun juga dari mereka. Iya. Ya itu. Mereka enggak iman juga gitu. Enggak iman juga. Karena ada yang bilang, kenapa Bani Israel nih ya? Bani Israel enggak mau iman kepada Nabi Muhammad. Karena dia bilang karena yang nabi terakhir Nabi zaman bukan dari Siti Sarah, tapi dari Siti Hajar kan gitu kan. Nabi punya si dua, Hajar sama Siti Sarah radhiyallahu anhuma. Dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf dan sebagainya. Nabi Bunyamin, ada 10 orang saudara dan ibu. Itulah dari situ beranak pindah Bani Israil. Kemudian dari Siti Sarah lahir Nabi Ismail, kemudian lahirlah beranak pinak sampai lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi, atau katakanlah menunjukkan bangsa Arab begitu. Bangsa kalau diurut-urut kesananya ya ke Nabi Ibrahim juga gitu. Cuma lain ibu ya. Ketika di ibundanya itu ibu mereka Siti Sarah, sebenarnya ibu Nabi Ismail siapa? Siti Hajar. Maka rahimakumullah. Makanya apa? Jadi apa? Jadi ya walaupun misalnya nih Nabi Muhammad dari Bani Israil ya sama aja nggak bakal. Contohnya Nabi Isa aja nggak mereka imani. Bahkan salah satu asal kenapa beliau diangkat ke langit karena mau dibunuh oleh Bani Israil, mau dibunuh. Bahkan ada satu di antara pengikutnya yang apa? Yang berkhianat.
yang berkhianat, yang menunjukkan kepada raja yang membunuhnya tempat persembunyiannya, yang akhirnya Nabi Isa diangkat ke langit sementara orang tersebut bukan disulap. Allah Ta'ala rubah rupanya seperti rupa Nabi Isa. Wa ma shalabuhu, tidaklah mereka menyalib Nabi Isa alaihissalam, tidak. Walakin syubbiha lahum, tapi ada satu orang sahabat yang berkhianat kemudian bentuknya dirubah oleh Allah seperti Nabi Isa, hanya mereka, itu yang sekarang mereka sembah. Hanya sampai sekarang puluhan juta orang tertipu dengan itu. Maka penting sekalian kita senantiasa doa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab min ladunka innaka antal. Secara umum kita baca setiap hari ini. Artinya baik pas pemilu maupun juga pas enggak mau pemilu dibaca. Lebih-lebih mau pemilu begini nih. Untung kita bukan ustadz terkenal kan. Kalau kita ustadz level kecamatan ada harganya, level desa ada harganya, kecamatan ada harganya, kabupaten ada harganya, provinsi ada harganya. Kalau provinsi bisa sampai 8M sama Alphardnya enggak? Kayak Masjid Besar kan tarian Alphard sama 8 miliar. Ada lagi apa? Level nasional, oh itu lebih gede, besar lagi itu. Kalau ustadz biasa ya nggak punya masa, nggak ada harganya. Masih lihat? Tapi artinya kita ajib ya, ajib. Ada sebagian hamba-hamba Allah, walaupun dengan serba keterbatasannya, atau ulama yang saleh yang takwa, mereka justru bisa bertahan dengan kesederhanaan dan tidak tergiur dengan gepokan uang atau miliaran uang yang diberikan kepada mereka. Lebih baik naik mobil odong-odong tapi hasil jeripahnya daripada naik Alphard dapat 8 miliar tapi ternyata bentuknya sogokan atau riswa yang akan menyebabkan hilangnya keberkahan ilmu dan pesantrennya, seperti itu. Alhamdulillah, Allah baca Rabbana bersapa baca juga doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami, istri kami, anak cucu kami, atau anak cucu kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Maka ini meliputi istri, anak dan cucu dan keturunan. Qurrata a'yun. Kemudian ada tambahan apa? Waj'alna lil muttaqina, jadikanlah kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Penting. Kalau kita belum misalnya karena satu lain hal, bisa nanti anak cucu kita yang menjadi pemimpin buat orang yang bertakwa. Ini di antara doa yang penting kita baca. Di antara doa yang penting kita baca. Karena kesolehan kita atau kesolehan seseorang itu ada korelasi dengan kepada istri, kepada anak, kepada cucu, ada. Sampai ada sejarah apa? Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa atau mengirim Nabi Musa alaihissalam plus Nabi Khidir untuk memperbaiki apa? Untuk memperbaiki rumah yang roboh yang milik anak yatim yang di dalamnya atau di dalam bangunan tersebut ada harta peninggalan. Apa alasannya? Wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma sholihat. Wahai Nabi Musa, kenapa aku membetulkan dinding itu tanpa minta upah kepada mereka, atau walaupun mereka ahli kamu tidak menjamu saya, walaupun saya terjamu sebagai tamu. Itu dinding itu punya 2 anak yatim yang tinggal di kota. Kemudian dia milik anak yatim. Di dalam gedung itu, di dalam bangunan itu ada kanzun lahum, ada harta karun, ada simpanan harta kekayaan milik mereka berdua. Ya kalau seandainya roboh, ya nggak seakan-akan hanya hilang begitu saja. Apa alasannya? Kata Nabi Khidir, wa kana abuhuma sholihah, dan keadaan ayah mereka atau keduanya ada anak orang yang soleh. Bahkan kadang ulama itu bukan ayah langsung, bukan, tapi beberapa generasi ke atas itu. Ada di anak kakek atau neneknya ke atas yang soleh.
Walaupun secara letter lucknya di situ adalah bapak kan ya. Wa kana Abu Mas'ud. Ini adalah kesolehan seorang ayah ataupun kakek dan seterusnya. Itu ada korelasi dengan apa? Dengan anugerah, keberkahan rezeki, penjagaan, juga kesolehan, kedakwaan kepada siapa? Kepada anak cucu kemudian. Ini kalau seandainya kita ingin istri, anak dan cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan seterusnya, maka ya minimal doa. Bayar nggak doa? Nggak bayar, hanya menggerakkan lidah. Saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Boleh sebut nggak lancar bahasa Sunda nggak bisa bahasa Jawa ya, atau bahasa hati. Ada bahasa hati. Nanti kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan. Orang kalau lagi seneng sekali kan, kadang-kadang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kan. Ada yang dengan tangisan, iya. Ada dengan tangisan, ada juga dengan senyuman. Tapi umumnya orang kalau seneng kadang nangis, kadang-kadang nangis. Nah, nangis senengnya. Tadi saya menghadiri sebuah wisuda ya, sebuah wisuda di pondok sana di daerah ya RW 17 sana. Jadi ya wisuda tahfiz kan, ada 4 orang yang, cuman yang maksudnya gini, kalau cerita mudirnya ataupun yang punya pondok itu lucu. Apa saya kadang lucu adalah dia sekolah SD, SMP, SMA, kemudian ambil S1 di mana? Di mana? Di UI, Sasa Arab UI. Cuma kemudian setelah kenal dakwah dia mondok ke Afrika Selatan, ambil hadis, menjadi orang alim sekarang. Dosen di UI nggak mau, padahal kata guru dosen-dosennya yang di Bojong itu, ada saya pernah jumpa waktu di sana ya komlot gitu, bagus nilainya. Dan sekarang ya dia lebih memilih apa? Menjadi ustadz di pesantren gitu. Ustadz di, padahal kalau bapak ibunya, bukan benar tidak maksudnya, dia sering cerita itu ibunya itu tukang pijit bayi, tukang urut bayi, tukang urut bayi gitu. Bayi, suka ngurut bayi, anak kecil, ngurut tuh tukang urut. Karena ayah ibunya mungkin soleh, ngurut bayi, mijit bayi gitu, ngurut bayi. Maka rahmatullah, ya itu. Walaupun kalau dilihat kok bisa ya anak SMP, SMA, kuliah, kok bisa jadi kiai kan gitu kan. Jadi ya itulah salah satu rahasianya adalah mungkin di antara ayah ataupun kakek dan seterusnya adalah ada orang-orang soleh yang tahu kemudian doa agar ada anak cucunya menjadi orang yang alim. Walaupun lihat sekolahnya sekolah umum kan, ya walaupun saja ya UI kan. Anak kuliah sekalian, ya itulah. Kemudian putra putrinya beliau saja anak-anaknya juga pada mondok kan. Kemarin tanggal 31 berangkat tiganya ke Afrika Selatan untuk melanjutkan belajarnya setelah mereka ngapal Quran, belajar ke Afrika Selatan. Maka rahmatullah, Allahu Akbar. Maksudnya apa sekalian? Itulah rahasia Allah Ta'ala. Maka jangan berat untuk mendoakan siapa? Anak cucu kita, insya Allah. Saya ingin cerita di sini sebenarnya poinnya adalah ketika dia doa maka hampir 70% dalam doa itu nangis. Nangis apa? Nangis bahagia. Karena ada santri-santrinya yang selesai 30 juz, yang selesai 30. Saking bahagianya kan begitu. Saking senangnya, bahagia, gembira karena anak didiknya selesai hafalan 30 juz. Wadharhamakumullah, artinya saya ingin menyampaikan di sini poin bahwasanya doa akan berpengaruh terhadap kemaslahatan kita dan juga anak cucu ke depan. Yang keduanya adalah kalau memang itu tidak bisa ungkapan dengan kata-kata karena satu leha, maka tangisan sebagai bentuk kegembiraan ataupun kesedihan itu pun menjadikan satu bahasa yang Allah pahami. Oh ternyata saya pengen ini. Kalau anak kecil kalau dia lihat sesuatu dia nggak bisa udah ngomong nggak terus dia nangis. Nah, anak kecil yang nangis, kalau ibu yang peka dia akan paham. Iya. Oh ini haus. Oh ini lapar. Oh ini maaf dia pipis sehingga harus diganti
popoknya ataupun apa celananya ataupun dijelaskan apa pempesnya kan begitu. Ibu yang peka tahu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala di masa yang sama ada jutaan orang yang berdoa dengan bahasa yang berbeda karena lain bangsa atau lain bahasa katakanlah waktu di Mekah misalnya kan, maka di saat yang sama tersebut Allah mendengar, Allah memahami, dan Allah mampu mengabulkan setiap hajat-hajat manusia yang doa yang dipanjatkan tersebut. Kemudian jadi apa? Jika ketika kemudian disampaikan kepada orang yang kafir yang Allah telah uji hatinya, maka mereka katakan hada sihrum mubin. Oh ini sihir. Ini sihir aja. Sihir. Am yaquluna aftarah, bahkan bukan hanya itu, mereka menuduh Nabi lah yang membuat Al-Qur'an tersebut. Maka salah satu rahasia kenapa Allah ciptakan atau Allah Nabi dalam keadaan ummi. Agar apa? Agar supaya tidak dituduh bahwa yang membuat Al-Quran adalah Nabi. Nabi ummi saja, adik nggak bisa baca nggak bisa nulis, itu bagi Nabi sebagai mukjizat, bagi keistimewaan. Agar tidak dituduh Quran buatan Nabi. Dan Nabi kalaupun aku telah misalkan aku membuat itu atau Al-Quran, maka kalian tidak memiliki kuasa apa-apa dari Allah SWT, dan Dia Maha mengetahui apa yang kalian berbincangkan dengannya. Dan cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dengan kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Muhammad kepada mereka, kalau seandainya memang kalian meragukan tentang aku, sebetulnya aku bukan orang pertama dari Rasul. Sebelumnya ada ribuan Nabi dan Rasul yang telah diutus Allah kepada manusia. Dan aku pun nggak tahu apa yang Allah perbuat untukku dan untuk kalian juga. Yang jelas saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada saya, dan tidaklah saya kecuali hanya pemberi peringatan yang nyata. Yang nyata. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian apa? Katakan juga yang Muhammad, bila kalau seandainya Al-Quran datang dari Allah Ta'ala dan kalian kufur, sebenarnya ada saksi. Bahkan saya itu dari Bani Israel. Ya seumpamanya, tapi dia beriman dan kalian sombong, tidak menerima. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kalau kita ingin dapat petunjuk dari Allah Ta'ala, maka hindari berbuat zalim, mengambil hak orang atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Hindari perbuatan zalim. Karena agar Allah Ta'ala apa? Senantiasa memberi hidayahnya kepada kita. Nah, orang kafir pun sedang berkata kepada orang yang beriman, ya kalau seandainya dia baik maka saya duluan dong. Enggak begitu. Tapi ya kalau yang namanya hidayah kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Sebagai contoh sekalian, kalau diakumulatif di jumlah umat Islam yang ada di Timur Tengah dengan Indonesia banyak mana? Banyak mana coba yo? Ada Saudi, ada Qatar, ada Kuwait, ada Oman, Abu Dhabi atau Emirat ya, ada Yaman, ya enggak? Kalau Yordan sebenarnya kan bukan Saudi, bukan ini, tapi dia apa? Syam kan? Negara Syam. Ya oke lah, mungkin penduduknya juga banyak orang Arab, katakanlah ada Syam, ada Syria, ada Palestina, ada lagi apa? Yordan, Lebanon, Syria sama Palestina. Jadi kalau di jumlah tuh itu masih banyak muslim yang ada di Indonesia. Iya. Kalau di jumlah di total kita kan 270 dikurangi katakanlah 30 juta yang non muslim, masih ada 200 berapa? 40 kan? Lebih kurang. Iya. Banyak nggak? Banyak. Di Cina itu sekalian tidak Muslim itu hampir dari 1,2 miliar penduduk sana kan hampir 120 jutaan juga, banyak. Kalau sekalian naik umroh, kalau umroh lewat Malaysia terbangnya naik Saudi Airlines itu penuh sama orang Cina Pak yang umroh ke sana, yang umroh kan. Kebetulan tahun kemarin saya ke sana kan. Itu orang Cina semua. Maksudnya yang umroh gitu.
Nanti kalau orang kita sering Saudi juga atau umrah ataupun haji juga banyak orang. Maksud saya ini di sini maksudnya adalah mestinya kan yang masuk Islam kalau dilihat dari rentetan masuk karena gerakan dakwah kan pergerakan mestinya kan orang Arab duluan. Buktinya di Lebanon banyak kan non Muslim? Banyak nggak? Di Lebanon, di Syria, di Yordan, termasuk banyak kan non Muslim? Ya banyak. Lebanon banyak, di Palestina ada Nasrani. Banyak. Bahkan di Lebanon kan pernah presidennya non Muslim. Kemudian siapa perdana menterinya presiden non Muslim kan pernah Lebanon dulu. Iya, pernah kan? Terus nyebrang ke mana? Saya nggak usah sebut itu memang penjajah. Kemudian yang keduanya apa? Mesir. Kan sebelum ke kita kan Mesir duluan kan, ke Afrika dulu. Mesir kan. Itu non Muslim sana 35%. Muslimnya 65%. Jadi kalau ada katakanlah ada 30 juta penduduk Mesir atau misalnya kan, itu 30% non Muslim gitu. Nasrani. 30% maksudnya. Lihat persentase. Artinya dengan serba keterbatasannya kita ternyata Allah Ta'ala berkehendak memberikan hidayah kepada bangsa Indonesia yang kalau diakumulatif ya muslim terbesar di dunia. Ya itulah karunia Allah Ta'ala. Dzalika fadlullah. Jadi walaupun kita jauh lah sudah melewati apa? Sudah melewati ya kalau ke sini ya samudra kan. Lewat samudra kemudian kalau lewat darat katakanlah Kuwait, kalau di Saudi ya di Saudi, Kuwait, Irak, kemudian kalau nyebrang ke sini ke Iran, kemudian Afgan, kemudian Pakistan, kemudian India, kemudian Malaysia, kemudian Rohingya, Myanmar kan, Myanmar, kemudian masuk Pak Thailand, kemudian masuk Malaysia, baru Indonesia kan gitu kan. Artinya melewati apa? Myanmar mayoritas non Muslim, Hindu, Buddha. Iya, Thailand juga mayoritas non Muslim juga. 6 jutaan dari 60 juta penduduk Thailand. Jangan saya maksud, kenapa kok Allah Ta'ala anugerahkan orang Indonesia lebih banyak dapat hidayah Islam kan gitu kan. Terlepas KTP atau non KTP itu mah urusan nomor sekian. Cuma ini saya lagi menyampaikan ketika Allah Ta'ala berkehendak orang yang tinggalnya nun jauh dari Mekah, dari Madinah atau dari Saudi, ternyata Allah anugerahkan hidayah Islam. Pasti ada satu kebaikan, satu amal atau satu kebaikan yang Allah lihat dari mana? Dari bangsa ini. Ya, memang terbukti sih. Umroh paling banyak orang Indonesia, haji paling banyak orang Indo. Yang haji 500 juta mau tuh orang Indonesia umroh itu. Haji maaf. 500 juta. Iya. 0,5 miliar. 400 juta mau gitu loh. Saya umrah nggak mau yang odong-odong mau yang high class, VIP. 49 juta mau itu. Maksud hebatnya orang Indonesia begitu. Hebatnya. Maka kita syukuri, kita jaga dan kita perjuangkan. Dan satu di antara yang modal yang paling kuat adalah perbanyak doa untuk kebaikan anak cucu ke depan. Dan terakhir, perbanyak doa menjelang Pilpres. Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.